Terima kasih buat tim altar. Shalom. Baru 5. Ya. Shalom. Siap diberkati Tuhan? Amin. Bapak Ibu, kalau kita rindu diberkati, sesungguhnya bukan hanya tergantung siapa yang di depan sini, siapa yang memimpin pujian, siapa yang menyampaikan firman-Mu, tetapi dari setiap hati yang rindu diberkati Tuhan, maka pujian yang kita naikkan dari dasar hati, Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Firman yang kita dengar bukan setelah keluar dari gereja ini lupa. Maka saya rindu setiap kali saya diminta menyampaikan firman Tuhan yang gampang diingat, bisa dilakukan. Amin. Bukan hanya didengar. Manusia seringkali lupa. Sekarang bukan hanya para lansia yang lupa atau para senior, tetapi anak-anak muda juga banyak yang sering lupa, gitu ya. Ada anak muda yang sering lupa? Ngakui loh, Pak Anies loh yang ngomong ya. Ada katanya. Saya menemukan banyak teman-teman yang masih muda-muda lupa, gitu ya. Lupa. Mas saya bilang, kamu ini masih muda kok pelupa. Iya Bu, lupa saya. Nah, sekarang bukan hanya yang tua, bukan hanya yang senior. Maka saya rindu firman Tuhan ini yang mudah dan dilakukan sehingga menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya kemarin diberkati melalui firman Tuhan di doa puasa hari Sabtu. Bapak Ibu, itu bagian daripada firman yang sudah saya persiapkan. Ya, rupanya sehati dengan Pak Supiantono. Puji Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan judul renungan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada membawa Alkitab, ya, di Alkitab itu di judulnya ditulis nasihat supaya bertekun dalam iman. Semua di HP ya. Alkitabnya semua di HP, tapi pada pagi hari ini HP sudah mati semua ya, supaya tidak ada bunyi ting tong, firmannya kacau. Bukan hanya saya yang kacau di sini, kanan kiri juga terganggu. Oleh sebab itu biar di silent semua HP, firman Tuhan ada semua, kita bisa baca. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian membaca ayat ini. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama ayat yang genap. Di sana dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ayat terakhir, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Puji Tuhan. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa Bapak Ibu memiliki iman kepada Yesus Kristus itu adalah benar.
Iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan itu benar Bapak Ibu. Namun tidak berhenti sampai di situ Bapak. Ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita bisa mempertahankan iman itu sampai di akhirnya. Hendaklah bertekun. Amin. Dan itu satu perjuangan yang tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah untuk bertekun. Ya, di luar sana banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena persoalan permasalahan, karena pekerjaan, karena uang, karena pasangan dan lain sebagainya. Untuk itu bertekun di dalam iman, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu di dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan seterusnya. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita Bapak Ibu. Berdosa bukan hanya berbicara tentang ya mencuri, itu memang sudah pasti gitu ya, apalagi membunuh. Tetapi saat kita tidak melakukan firman Tuhan, saat kita tidak setia kepada Tuhan, kita sudah berdosa. Karena Tuhan inginkan kita tetap setia. Amin. Ya. Di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 59 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Sangat jelas ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita tanggalkan semua kehidupan yang lama, kita tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup yang lama itu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tanggalkan. Karena itu merintangi berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Saat kita kembali menengok ke belakang dalam kehidupan yang lama. Nanti aja. Ibadah itu nanti kan minggu depan masih ada. Betul. Ibadah terus masih ada. Tetapi apakah nyawa kita masih ada? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Lakukan semuanya dengan tekun di hadapan Tuhan supaya kita berkenan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bertekun itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Ya, saya ingat muridnya Mas Febi ini dalam beberapa bulan ini dia memang begitu gemuk, beratnya hampir 100, ya, tingginya sama Mas Febi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan perutnya ke sana, pantatnya ke sana, ke sini, nggak ada bentuk gitu. Kemudian dalam beberapa bulan akan menikah. Dan calon istri menghendaki dia yang badan yang cukup bagus, atletis sebagai laki-laki gitu ya. Akhirnya jadilah muridnya Mas Febi. Dalam 3-4 bulan Bapak Ibu, kemarin siang 1:30 saya menghadiri pernikahannya. Kata Pak Ari, "Mah, badannya bagus." Karena dia mau bertekun, sakit. Ya. Berjuang Bapak Ibu. Hampir setiap hari ke Safa, dilatih, bukan mudah. Hal yang sulit dilakukan. Tapi kalau kita ada kemauan Bapak Ibu. Ya. Sakit. Dia melatih tidak pakai beban Bapak Ibu. Di awal-awal kosongan semua. Tapi keluar dia wajahnya seperti ini. Keluar. Lah gitu. Saya guyoni Bapak Ibu ya. Mas, sampean lu ganteng Mas. Wajahnya keluarkan toh sing ganteng aja gitu. Bu, sakit Bu. Jadi saya tertawa, saya bisa merasakan sakitnya. Ya.
Karena saya juga ada di sana dan saya juga melatih diri saya untuk sehat. Dan kemarin wajahnya sudah berbinar-binar Bapak Ibu. Sukses. Apa yang diinginkan. Karena dia mau berjuang. Dia mau bertekun hampir tiap hari Bapak Ibu. Kok mau ya suruh bayar. Wong disiksa gitu. Di awal mungkin kita bisa merasakan berat. Tapi saat itu kita lakukan, kita bisa. Apalagi kita memiliki Roh Kudus, amin. Untuk kita setia itu tidak sulit. Karena Roh Kudus memimpin kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tergantung kemauan bagaimana kita rindu untuk diberkati sama Tuhan. Ya. Datang ke gereja aja pujian angel. Jadi Pak Ari kemarin, minggu kemarin dikatakan kita ini bukan aliran kebatinan. Bukan aliran kebatinan yang diam aja hanya di dalam hati. Siapa yang tahu kalau kita memuji Tuhan kalau itu hanya dalam hati? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, get noai, lepaskan. Kita memuji Tuhan dari dasar hati, amin. Pujian itu menyenangkan hati Tuhan dan menarik kuasanya turun atas setiap kita, memenuhi setiap kita. Haleluya. Tanggalkan semua beban. Tidak ada satupun kita yang ada di tempat ini, saya percaya semua punya masalah, betul? Semua memiliki beban. Tapi kita tanggalkan saat kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Haleluya. Dialah penolong kita, Bapak Ibu Saudara. Beban dan dosa itu sangat merintangi berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita umat pilihannya. Yang kedua, kita melihat ayat yang pertama tadi dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata diwajibkan Bapak Ibu. Mau tidak mau harus. Yang namanya diwajibkan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu Saudara. Anak sekolah kalau mau naik kelas, saya percaya mereka akan mengikuti setiap aturan yang ada. Wajib ulangan. Benar ya Bu Erni ya? Iya. Wajib ulangan. Kalau nggak ikut ulangan bagaimana bisa naik kelas? Itu harus ada aturan-aturan dari sekolahan supaya dia terus meningkat dan meningkat. Ya, kemarin juga didoakan buat anak-anak sekolah minggu yang mulai besok akan mulai ulangan untuk kenaikan kelas. Supaya semua anak-anak berhasil. Anak-anak semua sukses. Amin. Haleluya. Namun itu harus ada kerjasama dengan anak-anak yang sekolah. Dia tekun belajar. Dia rajin. Dia ikuti apa yang menjadi keharusan di sekolahan itu. Ya. Gak bisa naik kalau gak ikut ulangan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Iman kita tidak akan terus meningkat kalau kita tidak mau menghadapi persoalan-persoalan. Kita masih di dalam hidup yang nyaman. Zona nyaman kita lepas dari zona nyaman gak mau. Perlombaan yang diwajibkan itu harus diikuti oleh semua anak-anak Tuhan. Semua yang mengaku bahwa saya anak Tuhan, di dalam kehidupan setiap hari kita berlomba untuk mempertahankan iman kita, bahkan meningkatkan iman kita. Amin. Menghadapi persoalan demi persoalan tidak mudah. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Amin. Tadi pujian tadi mengatakan Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Bersama dengan kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan mampu menghadapi hari esok. Itulah sebabnya diberikan Roh Kudusnya.
Dan itu yang akan memampukan kita. Tetap ada sukacita walaupun permasalahan berat, Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga, pandangan hanya kepada Yesus. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan berbagai kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Pandangan hanya kepada Yesus pada saat kita ikut di dalam arena perlombaan. Saya percaya pandangan kita kepada finish yang ada. Bukan kepada penonton. Enggak penonton sing ganteng, enggak penonton sing ayu. Oh yang sana jelas ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Tapi saat kita berlomba lari misalnya, kita pasti arah pandangan kita kepada finish yang ada di depan. Ya. Terus berlari, tidak melihat kanan kiri. Tadi tak lihat loh kamu, bagus loh. Mosok? Nggak tahu karena pandangannya ke sana Bapak Ibu. Ya. Saya ingat pada waktu saya mengikuti lomba balap karung Bapak Ibu. Lomba balap karung itu ada teknik yang benar-benar enak ya. Nggak ada yang ngalahkan saya di Nunukan pada waktu itu. 4 tahun kami setiap kali Agustusan ada lomba itu. Nggak pernah terkalahkan. Jadi seorang ibu yang masih lebih muda jauh daripada saya, ibu muda memang, dia tahu kalau dia bakalan kalah, saya wah gitu kan. Ini nakalnya Bapak Ibu ya. Yang jatuh malah dia. Saya tetap lari. Ini karung sampai kelas. Dulu masih kurus ya, bukan gemuk seperti sekarang gitu. Ya masih kurus. Dan itu pun walaupun orang gemuk, kalau tekniknya benar gampang Bapak Ibu. Cepat kita lari. Lari bukan lompat, lari cepat. Kan karung cuma segini. Ini cuma segini toh. Tapi ini bisa cepet Bapak Ibu. Ini kita naikkan, kita angkat kanan kiri, cepet bisa lari. Belum pernah terkalahkan saya di Nunukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Walaupun orang berusaha menjegal. Demikian juga di dalam iman kita, saat kita pandangan kita kepada Yesus, ada saja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, menawari mungkin, ayo ikut kerja di tempat saya. Nanti saya akan bawa naik sana. Naik itu maksudnya ya. Saya bayari. Berusaha untuk menjatuhkan kita. Namun saat kita berlomba di dalam mempertahankan iman kita, kita tahu bahwa di sana ada kehidupan yang kekal. Apapun yang mengganggu kita, kita tidak hiraukan. Amin. Ya. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Tapi itu perlu perjuangan yang bukan ringan Bapak Ibu. Perjuangan yang berat. Pandangan hanya kepada Yesus. Mengapa Tuhan katakan demikian? Karena saat kita melihat masalah kita yang besar, hati kita ciut. Bisa enggak ya saya melewati ini? Bisa enggak ya saya membayar sekolah anak-anak? Bisa enggak ya saya cicilan rumah dan lain sebagainya Bapak Ibu? Kalau kita melihat masalah, kita akan lemah. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus yang sanggup menolong saya setia kepada Dia, saya mengandalkan Dia, saya percaya saya tidak sendirian bersama dengan Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang penting jangan seperti beberapa bulan yang lalu saya katakan, gaji 5 juta, cicilan rumahnya sudah 6 juta, cicilan motornya 1 juta, cicilan tasnya 500.000, cicilan ini, ya itu konyol namanya. Ya, semua harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Tuhan akan tolong kita, amin.
Gak apa-apa wis entek-entekan kabeh, yang penting aku punya rumah. Saya hidup dari iman, Tuhan pasti berkati. Saya usaha, mungkin jual gorengan gak masalah, ya. Tuhan berkati lewat usaha kita. Mbak Dian guyu-guyu. Saya senang sekali dengan Mbak Dian menjadi satu teladan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Nggak bisa diam orang ini. Ada saja yang dikerjakan, yang menghasilkan sesuatu. Dia bukan orang nganggur, Bapak Ibu. Kalau mau sukses, loh, guyu terus Mbak Dian ini saya. Ada sukacita yang mengalir gitu ya. Luar biasa. Akhirnya bisa tercukupi semua, bisa tercukupi. Karena kita ada usaha yang kita lakukan. Enggak nganggur, enggak diem, enggak sendakep. Ya opo yo? Carane ya opo yo? Ya begitu terus. Ya opo yo? Mbak, ya opo yo Mbak carane ya Mbak yo? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, keponakan saya anak yang nggak bisa diam, orang yang nggak bisa diam, Bapak Ibu. Karena dididik dari yang mulai kecil dia ada didikan yang keras. Puji Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dia harus menjaga suaminya. Kalau Bu Samud enak ya diantar kemudian ditinggal. Ini keponakan saya enggak, Bapak Ibu. Grupnya dia ada sekian, mungkin sekitar 30-40 orang yang hadir, ditunggu semua. Dan memang itu harus karena fisiknya juga enggak stabil gitu ya. Pada waktu itu setelah ponakan saya di HD, dia tidur dari tempat pembaringan, Bapak Ibu. Dibantu sama istrinya, semaput Bapak Ibu. Jadi kondisinya memang tidak stabil, sehingga saat HD pasti ditungguin. Dan dia berpikir, lek nunggu terus gini ngapain dia jenuh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ngelihat teman-teman makan, karena seharian dari jam 10 sampai jam 5 sore. Siang pasti lapar gitu ya. Kemudian ke warung mahal, itu ya, harga yang seharusnya makan 6.000, 7.000 bisa 15.000. Akhirnya dia berpikir, di rumah dia bikin kue, dia bikin masakan, dia bikin, kalau di share ke saya, ya ampun, di film, di video sampai ke sana habis. Dan itu begitu dia datang ada yang ngangkat, saya 3, saya 5, saya ini sebentar habis Bapak Ibu. Dapat duitnya, tante panen katanya gitu. Mawarku mekar semua, ada 6 gitu ya. Wah luar biasa. Makanya terus dia bersyukur sama Tuhan. Di satu sisi Tuhan izinkan masalah, di sisi yang lain Tuhan berkati. Tetap ada berkat. Kalau hanya berkat tidak ada masalah, lupa sama yang memberi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah pandangan kita hanya kepada Yesus, karena Dia yang memimpin kita supaya iman kita terus bertumbuh. Iman kita semakin disempurnakan dari hari ke hari. Dan ayat yang ketiga demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu diam di tempat tidur, kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi setiap kita. Saya percaya kita tidak akan mau menjadi anak-anak Tuhan yang malas. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang setia, karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Satu keselamatan yang dipastikan oleh Tuhan, dan satu kehidupan kekal yang sudah disediakan bagi Tuhan, itu pasti Bapak Ibu. Bukan mudah-mudahan, bukan karena kita uangnya banyak, persembahan saya kan banyak, perpuluhan saya paling banyak di gereja. Tuhan berkenan akan hidup kita, bukan persembahan kita. Amin. Memang gereja juga membutuhkan dana Bapak Ibu.
Tetapi kita juga sedih kalau hanya dananya yang dananya yang ada di gereja, orang yang nggak ada. Ini yang masuk surga uangnya apa orangnya gitu ya. Biarlah kita terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang besar. Yang terakhir dikatakan didikan yang membawa kesempurnaan iman. Didikan yang membawa kesempurnaan iman. Ayat yang ke-5 dan ke-6 demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya katakan kemarin ini menjadi renungan daripada doa puasa. Didikan yang membawa kesempurnaan iman. Tidak meremehkan didikan Tuhan. Tuhan akan menyesah kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Saya coba tanya Pak Ari, coba dilihat di kamus bahasa Indonesia ya. Menyesah itu berbeda dengan didikan. Didikan yang keras gitu bisa dilakukan penyesahan, Bapak Ibu. Menyesah itu bisa memukul, bisa meninju. Artinya dengan tindakan, karena sudah dikandani kok tahu ambeng aja gitu. Ya, wow, saking muantepnya sampai mulut-mulut gitu kan. Saking anaknya bandel. Biar kita hanya dididik dengan firman Tuhan dari hari ke hari, kita sudah mengerti karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mendidik, memberikan satu arahan yang benar melalui firman-Nya, bukan mudah-mudahan. Saya percaya orang tua, setiap orang tua mendidik anak-anak sejak kecil. Ya, kalau dididik dengan keras artinya dia mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau sebagai anak yang sudah sekolah harus belajar. Kalau nggak belajar, saya senang kemarin Pak Supianto katakan kalau anaknya nggak sekolah minggu, Bro, saya ambil sabuk, Bapak Ibu. Keras memang saya mendidik, tapi jadinya luar biasa. Gitu ya. Itu harus dilakukan, didisiplin sejak kecil, Bapak Ibu. Didisiplin sejak kecil. Dan jadinya anak-anak juga mengerti. Sebagai anak terus bertumbuh. Oh, saya kalau pulang sekolah, ini sepatu harus di sana. Oh, ini tas harus di sana. Jam sekian saya harus belajar. Saat ini orang tua banyak mengeluh. Untuk mendidik anak-anak milenial itu memang sulit katanya. Mengapa? Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari yang adanya dari pagi sampai siang, kok nggak sakit ya matanya? Terus. Le, mandi le. Sebentar. Loh, sudah jam 12. Le, sudah siang. Iya, sebentar. Loh, jam 5. Seharian tidak mandi. Sulit katanya sekarang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita akan mengerti bahwa Tuhan mendidik sesuai dengan firman-Nya. Kita harus tetap setia. Kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Taat kepada Tuhan. Pagi bangun. Orang tua saya mendidik saya benar-benar berat, ya. Tetapi setelah saya menjadi dewasa, saya mengerti. Ya, pada waktu ibu saya bangun, saya pasti juga ikut bangun. Ibu ngerjain di dapur, saya nyapu dan lain sebagainya. Masih gelap, Bapak Ibu, sekitar jam 4 pagi. Dan saya sudah terbiasa dengan itu. Dan saya bersyukur dididik dengan keras. Saya bertanggung jawab akan diri saya sendiri. Pada waktu saya masuk di rumah sakit, Bapak Ibu, di situ sangat disiplin dalam banyak hal, ya.
Waktu saya masih pendidikan yang namanya anak-anak kelas 1 itu masih disuruh sana sini, ya kita lakukan. Kemudian ketemu dengan kakak senior yang galak Bapak Ibu. Waktu saya ngepel, ayo siapa yang ngepel langsung kering? Nggak ada toh. Ngepel langsung kering, ya pasti kena angin baru kering gitu. Itu saya dimarah-marah, saya ingat sekali saya baru kelas 1 pada waktu itu di RKZ. Dimarah-marahin, ngelongso gitu ya, nangis dewi. Tapi saya sudah lebih kuat karena saya sudah lakukan dari didikan orang tua yang keras, Bapak Ibu. Jam 4 pagi sudah harus di ruangan mandikan pasien, Bapak Ibu. Kalau anak sekarang jam 7, bentar mah, jam 7 mah. Jangan ada anak Tuhan yang malas ya. Maka sampai sekarang jam 4 saya turun pasti saya sudah mandi Bapak. Nggak enak badan. Saya rasa kurang apa gitu ya. Nggak mandi. Kalau saya doa di sini 4:30 saya sudah mandi. Ya. Kami di RKZ jam 4 harus mandiin pasien. Tentu sebelumnya kita juga harus mandi dulu ya. Mosok mandiin pasien gini, wih ambune kelek, salah-salah pasiennya gini, nanti bisa muntah-muntahan gitu. Enggak, mandi dulu Bapak Ibu. Jadi sudah terbiasa 3:30 mandi. Pulang selesai mandiin pasien, pulang sebentar. Kerja sampai jam 2 Bapak Ibu Saudara. Jam 2 kita laporan dulu kepada yang dinas sore. Sampai 2:30, jam 3 sampai di kamar, mandi, sekolah. Sampai jam 9 malam. Saya tidak merasa berat karena sudah dididik sama orang tua saya, bukan anak yang malas, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya merasakan itu 3 tahun, ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya terus dibentuk sama Tuhan. Dibentuk lagi saat kita mengambil satu keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Ente-entean beneran. Kalau saya cerita Bapak Ibu paling dulu aku gak kuat Bu Ari. Ya. Tapi kalau Tuhan yang mengutus Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Terus setiap hari dari sehari ke sehari saya lakukan itu semua Bapak Ibu. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Coba kalau saya bukan dari sejak kecil saya dididik keras dengan orang tua, maka saya akan menjadi anak-anak yang cengeng, menjadi remaja yang malas, yang hanya bingung dengan kukunya supaya panjang bagus, yang hanya bingung dengan rambutnya bagaimana supaya ini bisa lurus, yang bingung dengan wajahnya bagaimana supaya glowing. Kapan kerjanya gitu ya. Saya bersyukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dididik oleh firman Tuhan. Firman Tuhan lengkap buat setiap kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan harus bersikap di luar sana. Kita menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ikut arus di sana. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak saat ini, yang dikatakan anak-anak milenial, mari kita bawa dia terus di dalam doa kepada Tuhan supaya dibentengi dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Seorang ibu katakan, anak saya ini nurut Bu, anak saya ini baik. Setelah ketemu teman-temannya seperti ini, hari-hari setiap sore Bu, ngopi di luar sana sampai tengah malam. Terus ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kopi 1 gelas diminum mulai jam 7 sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Coba. Akhirnya sekolahnya kacau. Kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, anak-anak milenial, mari kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Bukan takut kepada orang tua,
Kita segan kepada orang tua, kita teladani orang tua. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Kalau orang tua saja malas ibadah, hanya disuruh anaknya saya sekolah minggu. Ayo nak sekolah minggu, ibu lo ya gak nang gereja. Nah, sekarang kan pinter-pinter ya. Saya kecil-kecil kayak Cio yang kecil, apa? Ian yang kecil sudah bisa ngomong loh. Ya. Iya ibu kan minggu depan masih bisa. Aku ya minggu depan aja. Loh, bagaimana kalau seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Ibu ngerti apa sih? Wong ibu gak sekolah. Kan aku sudah SMA. Aku kan sudah besar. Ibu penuh dengan pengalaman Bapak Ibu. Mungkin ilmunya kurang karena memang tidak ada uang pada waktu itu nggak sekolah. Tapi anak-anak yang disekolahkan dengan jerih lelah orang tua, dengan keringat yang mencucur supaya anaknya bisa sekolah. Jangan ngomong ibu iki ropo sih, anak-anak milenial itu sekarang loh bu. Ya, ibunya hanya bisa menangis Bapak Ibu. Ya. Sekarang banyak anak-anak SMP kalau saya melihat ya cerita-cerita di luar sana, anak-anak SMP kenapa dia bisa beli HP yang mahal, kenapa dia bisa beli sepatu yang trendy katanya, yang bermerek, karena dia setiap malam minggu yang apel om-om yang berduit. Anak-anak tidak cari sesama muda, tapi lebih kepada kantong yang tebal. Om nggak apa-apa wis tuwek kok, yang penting kan ono duite. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Orang tua harus sadar, menyadari dan bertanya, "Duk, dapat dari mana Duk duitnya?" "Ya aku kerja, Bu." Terus kerja apa wong kamu sik sekolah kan gitu. Jadi diawasin terus supaya tidak terjadi hal-hal di luar sana yang tidak kita inginkan. Nanti kalau sudah berbadan dua baru bingung. Ya. Bu Ari gimana? Gimana kalau menurut agama Kristen Bu Ari? Ya. Ini anaknya masih pacaran, tetapi di sininya sudah gendut. Waktu saya hamil kan gitu ya. Gerak ke sana ke sini kan itu tuh anaknya itu sekarang segitu. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah seperti itu gimana? Lah ini Kristen Bu Ari yang satu. Terus sama orang tuanya ini sudah besar Bapak Ibu, mau digugurkan. Coba konsultasi dengan gembalanya, saya katakan. Konsultasi dengan gembalanya. Nanti kalau saya ngarahkan salah, karena bukan jemaat kita di tempat ini, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, orang tua sedih. Tapi jangan sampai terlambat. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan anak kita, mari kita duduk bersama ngomong-ngomong. Kita didik mereka kepada kebenaran. Amin. Kepada hidup yang benar. Supaya Tuhan berkenan. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan berkenan bagi hidup kita, maka Tuhan terus akan memimpin kita. Memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan yang kita hadapi. Seberat apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kalau saat ini menghadapi persoalan permasalahan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita di luar pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Di luar pikiran kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik.